Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas keberhasilan kalian untuk duduk di kelas 8 di SMP Negeri 3 Saketi. Pagi hari ini, pada pertemuan pertama di semester 1, kita akan mempelajari tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Silahkan kalian siapkan alat tulisnya supaya dalam memahaminya bisa lebih mudah. Baik, kita lanjutkan. Poin pertama, arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Anak-anak, para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu menurut Darji Darmodihardjo sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kartagama, karangan Prapanca, dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal katanya panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi atau asas. Berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lebih lanjut, dalam buku tersebut, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu batu sendi dan yang 5, dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Di antaranya, dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Nah, itu adalah istilah Pancasila yang ada pada masa Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan atau pra-kemerdekaan, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Panding Father kita, yaitu oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Usaha-Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Selanjutnya, founding father berikutnya adalah Bapak Muhammad Yamin, menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca, yang berarti 5, dan sila berarti sendi atau dasar. Selanjutnya, secara umum, fungsi Pancasila dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang teknologi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, berikut fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, fungsinya Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, seperti apa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ini? Yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tertentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda atau
yang menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya, Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumen atau penjabaran dari nilai dasar. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan perjanjian bersama rakyat. Intinya PPKI itu bisa diidentikan kalau di zaman sekarang adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka acuan atau tolak ukur parameter arah dan tujuan dari pembangunan. Fungsi atau peranan Pancasila dalam berbangsa bernegara. Nah, setelah kalian memahami arti dan bukanlah hal-hal berikut ini untuk mengetahui pemahaman kalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nanti Bapak akan bisa mengisi di Google Form. Bagi yang tidak bisa, silahkan diisi di kertas, dipoto, kirimkan ke WA Bapak. Jadi sekali lagi, kalau dalam video ini penjelasannya terasa kurang, silahkan buka di buku paket bab 1. Di situ sudah dijelaskan supaya pemahaman kalian lebih bermakna, silahkan cari sumber lain. Ya, cari sumber lain, jangan terpaku hanya pada buku atau video yang Bapak kirimkan ini. Demikian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan tentunya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.